Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di MWIS Channel. Tonton ya video ini hingga selesai agar kalian mendapatkan pemahaman materi yang utuh. Bagi yang belum memberikan subscribe, silakan klik like dan subscribe. Oke anak-anak. Sebelumnya kita sudah belajar bilangan ya. Dan hari ini kita sudah masuk ke bab berikutnya, yaitu himpunan. Siap ya? Kita mulai belajar himpunan. Kita mulai dari materi yang awal ya. Untuk pembelajaran kali ini yang dijelaskan melalui video ini, kita hanya belajar bagian bab pengertian himpunan dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Ada 7 tujuan ya, silakan dibaca. Nah, di dalam bagian bab ini pengertian himpunan ada beberapa sub materi yang harus kita pelajari ya. Dan nanti ada contoh soalnya. Kita mulai dari awal ya. Di sini ada 5 ya, nanti kita bahas pengertian himpunan, anggota himpunan, cara menyatakan himpunan, himpunan berhingga, himpunan tak hingga, dan himpunan kosong. Dan yang kelima adalah himpunan semesta, diagram Venn, dan komplemen himpunan. Sekarang kita mulai dari awal ya. Pengertian himpunan. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Kelompok pertama adalah termasuk himpunan. Kelompok yang kedua adalah bukan termasuk himpunan. Nah, seperti apa sih himpunan itu? Ini diberikan contoh. Ini yang saya tunjukkan ini adalah contoh yang termasuk himpunan. Kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Kelompok buku matematika dan sains. Kelompok hewan bertelur. Ini adalah contoh-contoh sebuah himpunan. Sekarang lihat yang di sebelah kanan. Kelompok bukan termasuk himpunan. Kelompok mobil bagus. Kelompok buku yang menarik untuk dibaca. Kelompok hewan lucu. Nah, ini contoh-contoh bukan termasuk himpunan. Nah, apa sih himpunan itu? Nah, ini definisinya. Himpunan adalah sekumpulan objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Definisi tersebut dapat berupa kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik objek dalam himpunan tersebut. Sebagai akibatnya, objek lain yang tidak memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik tersebut tidak ikut sebagai anggota himpunan tersebut ya. Nah, di sini ada kata-kata yang harus digarisbawahi. Karakteristik yang sama, terdefinisi dengan jelas. Contoh karakteristik yang sama, lihat yang di kolom yang sebelah kiri. Kelompok kendaraan beroda 4 atau lebih. Ini adalah karakteristik yang sama. Apa itu? Kendaraan beroda 4. Ini adalah karakteristik yang sama.
Akibatnya kendaraan yang tidak beroda 4 itu bukan anggotanya. Jadi kendaraan yang beroda 4 adalah anggotanya. Ini pun karakteristik ini memiliki ciri atau terdefinisi dengan jelas ya maksud saya. Kendaraan beroda 4 atau lebih ini sudah terdefinisi dengan jelas. Di sini kelompok buku matematika dan sains. Nah, ini memiliki karakteristik sama, yaitu buku matematika dan sains. Buku yang selain matematika dan sains bukan anggotanya. Ini buku matematika dan sains ini pun terdefinisi dengan jelas. Hewan bertelur. Nah, ini karakteristiknya sama, yaitu sama-sama bertelur. Dan hewan bertelur itu terdefinisi dengan jelas. Kalau melihat yang kolom sebelah kanan, ini ada kelompok mobil bagus. Mobil bagus. Nah, kata bagus ini tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, bagus. Yang dimaksud bagus itu seperti apa? Masih belum jelas. Buku yang menarik untuk dibaca. Nah, buku yang menarik. Nah, menarik itu seperti apa? Belum jelas. Sehingga ini disebut, ini termasuk bukan himpunan ya. Kelompok hewan lucu. Apa yang menjadikan hewan lucu? Lucu di sini seperti apa? Belum terdefinisi dengan jelas. Oke, sudah paham anak-anak terkait dengan pengertian himpunan? Mana yang termasuk himpunan? Mana yang bukan himpunan? Oke anak-anak, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu anggota himpunan. Suatu himpunan dinotasikan, dilambangkan atau dinamai dengan huruf kapital, huruf besar maksudnya. Misal A besar kan? B besar juga, atau D besar juga. Anggota himpunan dilambangkan dengan E. Ini dibaca elemen. Dan bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E. E dicoret ya. Jika A adalah himpunan kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, berarti anggotanya adalah mobil. Ditulis mobil EA. Truk itu anggotanya kendaraan beroda 4 atau lebih, ditulis truk EA. Bus itu juga anggota kendaraan bermotor beroda 4 atau lebih, ditulis bus EA. Tetapi sepeda motor bukan anggota kendaraan beroda 4 atau lebih, ditulis sepeda motor E dicoret A. Paham anak-anak? Kita lihat contoh berikutnya ya. Jika T besar ya, ini nama himpunan, adalah himpunan alat tulis, berarti buku anggota alat tulis, ditulis buku E T besar. Tetapi pisau bukan anggota alat tulis, ditulis pisau E coret ya, E-nya dicoret, T himpunan T. Paham anak-anak? Dari dua contoh ini terkait
penulisan keanggotaan himpunan. Sekarang kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu materi ketiga. Cara menyatakan himpunan. Jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5, ini contoh ya. Jika diketahui himpunan bilangan cacah kurang dari 5 dan himpunan itu dinamai dengan himpunan B. Maka ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Saya ulangi lagi. Jika diketahui himpunan, nama himpunannya adalah bilangan cacah kurang dari 5. Himpunan itu dinamai dengan himpunan B. B huruf besar ya. Ada 3 cara untuk menyatakan himpunan tersebut. Pertama, menyatakan himpunan tersebut dengan mendaftar anggotanya. Metode ini atau cara ini terkenalnya dengan sebutan metode tabulasi, yaitu menuliskan anggota-anggota himpunan di antara kurung kurawal. Nah, kurung kurawal seperti apa? Ini ya. Ini kurung kurawal. Bukan kurung ini ya. Kurung kurawal. Yang dipisah dengan tanda koma. Jadi ada koma. Cara menulisnya atau menyatakannya adalah B sama dengan kurung kurawal 0, 1, 2, 3, 4. Bilangan cacah kurang dari 5. Berarti 0, 1, 2, 3, 4. Penulisannya dipisah dengan koma dan diapit oleh tanda kurung kurawal. Berikutnya adalah menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Ditulis atau dikenalnya dengan metode bersyarat, yaitu anggota himpunan dinyatakan dengan variabel yang diikuti dengan garis tegak dan syarat keanggotaannya. Contohnya ini, tetap ya, bilangan cacah kurang dari 5. Itu bisa ditulis dengan notasi pembentuk himpunan. Tetap ada tanda kurung kurawal, perhatikan. Ya. Nah, di sini dinyatakan dengan variabel. Variabel itu pengganti angka atau objek ya. X. Nah, kita gampang umumnya adalah X. X. Ada garis tegak. Jadi ini kalau dibaca X, di mana X kurang dari 5. X bilangan cacah. Nah, ini syarat keanggotaan himpunan. X-nya bilangan cacah. Syarat keanggotaan himpunan. Apakah selain X bisa? Boleh. Boleh. Selain X boleh. Misalnya Y. Di mana Y kurang dari 5. Y bilangan cacah. Jadi semuanya Y ya. Berikutnya adalah menyatakan himpunan dengan kata-kata atau dikenalnya dengan metode deskripsi, yaitu menuliskan syarat keanggotaan himpunan di antara kurung kurawal. Contoh dari himpunan ini, himpunan bilangan cacah kurang dari 5, maka bisa ditulis dengan metode deskripsi bilangan cacah kurang dari 5 di antara kurung kurawal. Jadi penulisannya adalah syarat keanggotaannya ditulis terus diberi tanda kurung kurawal seperti ini. Untuk materi menyatakan himpunan dengan 3 cara, sudah paham ya? Jika sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya,
Oke anak-anak, materi berikutnya adalah himpunan berhingga, himpunan tak hingga atau tak berhingga, dan himpunan kosong. Di sini ada 3 nama himpunan ya, 3 jenis ya, 3 jenis himpunan. Ada himpunan berhingga, ada himpunan tak hingga, ada himpunan kosong. Seperti apa? Di sini dijelaskan. Yang pertama, himpunan berhingga yaitu himpunan yang memiliki anggota berhingga, dapat dihitung atau dapat ditulis, memungkinkan ditulis semua keanggotaannya. Contoh, A adalah atau sama dengan kurung awal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, titik 3 ini artinya sambung ya, diteruskan 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 25. Ini contoh himpunan berhingga. Himpunan yang memiliki anggota berhingga, dapat dihitung, dapat ditulis semua keanggotaannya. Berikutnya adalah himpunan tak berhingga, yaitu himpunan yang memiliki banyak anggota tak berhingga. Artinya tidak bisa ditulis seluruhnya. Contoh, B adalah himpunan 1, 3, 5, 7. Ini di titik 3, berarti teruskan 8, 9 tak berujung. Itu namanya tak berhingga. Jadi ini adalah himpunan tak berhingga. Ujungnya tidak tahu. Sampai berapa tidak tahu. Beda dengan yang berhingga. Dimulai dari 1, ujungnya sampai 25. Kalau yang tak berhingga, mulainya dari 1. Ini contoh ya, mulai dari 1. Ujungnya tidak ada. Ujungnya tidak diketahui sampai berapa ya. C berikutnya ya, ini ya, himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan kurung kurawal isinya kosong atau 0 dicoret. Himpunan yang tak memiliki anggota dan dinotasikan dengan ini. Nah, kamu tahu contohnya seperti apa ya? Ini kan di video ini tidak disebutkan, tidak dituliskan. Contohnya adalah misalkan bilangan asli antara 1 dan 2. Nah, itu tidak ada. Tidak ada yang di sana antara 1 dan 2. Enggak ada bilangan asli antara 1 dan 2. Maka itu disebut himpunan kosong juga. Nah, misalkan contoh lagi kalau di dalam seharian, siswa kelas 7 yang berumur 2 tahun. Nah, itu tidak ada anggotanya. Dan seterusnya ya. Oke, paham anak-anak untuk definisi dan contoh ketiga himpunan ini? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, sekarang belajar materi yang kelima, yaitu himpunan semesta, diagram Venn, dan komplemen himpunan. Apa itu? Kita pelajari satu persatu. Himpunan semesta. Himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat, melingkup semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Himpunan semesta biasanya dilambangkan dengan S besar ya. Sekali lagi di sini, himpunan semesta atau semesta pembicaraan adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek himpunan yang sedang dibicarakan. Nanti pasti ada contohnya ya. Lihat,
Kalau ngomong himpunan semesta nanti ada kaitannya dengan diagram Venn ya. Diagram Venn, nah ini ya definisinya atau penjelasannya. Suatu himpunan dapat disajikan dengan gambar. Gambar tersebut dinamakan diagram Venn. Aturan dalam menggambar diagram Venn sebagai berikut. Perhatikan. Gambar kotak dan ada lingkaran di pojok atas kiri ini ada kotak kecil ditulis di tengahnya, di dalamnya ada huruf S besar. Nah, inilah contoh gambar diagram Venn. Aturan dalam menggambar diagram Venn itu di sini ya. Himpunan semesta S digambarkan dengan persegi panjang dan diberi nama S di sudut kiri atas ini ya. Berikutnya, setiap anggota himpunan S digambarkan dengan nokta diikuti objek anggota di dalam persegi. Maksudnya persegi panjang ya. Misalnya titik Samarinda lah. Titik ini namanya nokta ya. Titik-titik ini nokta. Titik Samarinda, titik Banjarmasin, titik Tanjung Selor, dan titik Singkawan. Nah ini loh. Ini dikasih titik loh, titik, 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 titik ya. Seluruh anggota yang ada di dalam kotak ini, baik kotak maupun lingkaran ya, itu dikasih titik atau nokta. Himpunan di dalam S misalnya himpunan A, Pontianak, Palangkaraya, sampai Samarinda. Digambarkan dengan kurva tertutup. Maksudnya kurva tertutup seperti apa? Biasanya bentuk oval atau lingkaran. Nah, biasanya berbentuk lingkaran atau oval yang memuat anggota-anggota A. Jadi ini satu, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Tanjung Selor, ini ada dua, enggak sama ya. Samarinda. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita pelajari berikutnya ya. Yang ke C, komplemen himpunan. Komplemen himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Jadi komplemen himpunan A adalah himpunan yang anggotanya terdiri atas anggota himpunan semesta yang bukan anggota A. Komplemen himpunan A dilambangkan dengan A, kayak seperti pangkat ya, pangkat C, atau A kasih petik 1 yang atas. Dibaca komplemen A. Notasi himpunannya atau lambang penulisannya adalah A pangkat C ya, sama dengan kurung kurawal X, di mana X anggotanya X, X elemen S, dan X bukan elemen A. Pada diagram di samping, nah ini himpunan A. Maka yang dimaksud komplemen himpunan A adalah di luar lingkaran ini, yaitu ini ya. Tarakan, Bontang, Banjarbaru, Singkawang. Paham anak-anak? Terkait apa itu himpunan semesta, diagram Venn seperti apa, dan komplemen himpunan. Oke, paham ya? Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Contoh-contoh soal dari apa yang kita pelajari tadi. Contoh soal ya. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan kata-kata, berarti metode deskripsi. Dengan notasi pembentuk himpunan, berarti metode bersyarat. Dan dengan mendaftar, metode tabulasi.
Ini soalnya A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Ini adalah karakteristiknya ya. Atau karakteristik ciri-ciri tadi ya. Karakteristik yang sama yaitu berawalan huruf J. B. Himpunan huruf pembentuk kata komposisi. C. Adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Nah, karakteristiknya adalah atau syarat himpunannya adalah asli kurang dari 4 yang untuk yang C ini ya. Nah, lihat bagaimana penjawabnya ini ya. Yang A dari pertanyaan A. A adalah himpunan nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Dengan kata-kata A. Nah, dengan kata-kata berarti deskripsi ya. Kurung kurawal, nama bulan dalam 1 tahun yang berawalan huruf J. Dengan notasi dengan memakai variabel X di mana X nama bulan berawalan huruf J. Dengan mendaftar berarti A sama dengan kurung kurawal Januari, Juni, Juli. Tutup kurung kurawal. Nah, sekarang dari soal B. B adalah himpunan huruf pembentuk kata komposisi. Dengan kata-kata ya. Kurung kurawal B sama dengan kurung kurawal huruf pembentuk kata-kata. Ada petik ya, komposisi kurung tutup kurung kurawal. Kalau dengan notasi penghimpunan B sama dengan kurung kurawal X di mana X huruf pembentuk kata komposisi. Ada petiknya ya. Tutup kurung kurawal. Dengan mendaftar anggota-anggotanya B sama dengan kurung kurawal K, O, M, P, S, I tutup kurawal. Catatan, anggota himpunan yang sama ditulis 1 kali. Contoh, ini kan komposisi O-nya ada 2, ditulis 1 saja. S-nya ada 2, ditulis 1 saja. Sehingga jumlah anggotanya, banyak anggotanya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berikutnya untuk soal yang C. C adalah himpunan bilangan asli kurang dari 4. Dengan kata-kata C sama dengan kurung kurawal bilangan asli kurang dari 4. Tutup ya. Tutup kurung kurawal. Dengan notasi pembentuk himpunan C. Nah, ini ada 2 alternatif ya, keduanya sama-sama benar. C kurung kurawal X di mana X bilangan asli kurang dari 4. Tutup kurung kurawal. Atau ditulis seperti ini. C sama dengan kurung kurawal X di mana X kurang dari 4. X bilangan asli. Tutup kurung kurawal. Berikutnya dengan mendaftar anggota-anggotanya. Berarti C sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3 tutup kurung kurawal. Demikian anak-anak untuk contoh soal dari materi yang telah disampaikan tadi ya. Sudah paham anak-anak? Sudah paham ya? Alhamdulillah. Sampai di sini penjelasannya Pak Muiz. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.